Hello saudara, good morning. Thank you for worship team sudah membawa hadirat Tuhan begitu kental di tempat ini setiap minggu saudara. Saudara, saya ingin saudara mengapresiasi, saya ingin saudara juga berterima kasih kepada tim worship. Karena mereka setiap minggu saudara gak pernah lelah di tengah. Setelah pandemi ini saudara mungkin tidak begitu banyak orang untuk melayani, tapi mereka melayani hampir setiap minggu saudara. Dan saya percaya bahwa apa yang kalian lakukan mungkin terlihat tidak ada impactnya, tapi saya percaya akan ada impact, ada kesembuhan baik secara fisik. Ketika tadi Josh, Enyin dan semua tim worship tadi, David, I just feel bahwa pelayanan kalian mungkin kalian melihat hanya untuk melayani formalitas, but no, I speak blessing, I speak healing through your ministry. Hari ini saya akan berbicara saudara tentang salah satu topik saudara, dan mungkin kita sudah sering mendengar topik ini sepanjang kita menjadi Kristen saudara. Hari ini kita akan membahas tentang satu hal di dalam Alkitab. Satu hal ini diceritakan membuat kehidupan dari tokoh-tokoh di Alkitab menjadi berhasil. Bahkan membuat kehidupan mereka overflow. Satu hal ini membuat anak-anak Tuhan di dalam Alkitab tercatat begitu luar biasa. Bahkan orang-orang di luar Kristen pun tahu mereka. Mereka menjadi sebuah legend saudara. Mereka bersinar terang, saking terangnya saudara. Pada zaman itu mereka bukan hanya dikenal oleh bangsa mereka, tapi mereka terkenal oleh seluruh bangsa saudara. Dan merupakan kerinduan bagi kami, bagi saudara, setiap daripada saudara di tempat ini saudara, bahwa suatu hari saudara akan bersinar terang saudara. Merupakan kerinduan bagi kami kalau saudara di tempat kerja saudara mempunyai jabatan yang tinggi. Merupakan kerinduan bagi kami saudara kalau bisnis saudara berkembang dengan sangat pesat. Dan merupakan kerinduan bagi kami apabila saudara hari ini memiliki keluarga saudara. Dan keluarga saudara menjadi sebuah role model baik di gereja atau baik di kompleks rumah saudara. Kerinduan bagi kami juga kalau saudara bisa mendidik anak saudara dan bisa menjadi terang bagi anak-anak di sekelilingnya saudara. So we are raising star just like your school, Anthony. Dan saudara tahu bahwa Tuhan menginginkan saudara lebih dari sekedar saudara menerima keselamatan. Saudara, Tuhan ingin saudara menjadi terang. Dan hari ini kita akan belajar mengenai satu hal ini saudara. Yaitu the spirit of excellence saudara. Di satu sisi mungkin kita pernah belajar saudara, tentang spirit of excellence. Bahwa kita harus berusaha sedemikian keras saudara. Supaya kita bisa menjadi excellent saudara. Kita harus bekerja dengan sangat keras. Kita harus melakukan lebih dari apa yang orang lain lakukan. Kita harus menjadi yang terbaik saudara. Kita harus disiplin, kita harus berjalan extra mile. Kita harus mengerjakan sesuatu dengan super amat ekstra detail supaya pekerjaan kita menjadi excellent saudara. Tidak ada yang salah saudara dengan hal itu saudara. Apabila hal itu lahir dari dalam keluar saudara. Tapi seringkali saudara tanpa sadar ketika kita melakukan hal itu semua akan kembali menjadi self effort saudara. Akan menjadi sebuah, kita melakukan itu dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi di sisi yang lain saudara, ketika kita belajar kasih karunia, kita salah mengerti bahwa di dalam kasih karunia kita hanya tinggal duduk-duduk aja. Maka Tuhan pasti memberikan kesuksesan. Kita kira saudara bahwa kita gak perlu sama sekali self effort. Kita gak perlu bekerja dengan sangat keras. Kita hidup santai aja. Segala sesuatu akan menjadi excellence saudara. Dan ada sebuah kebingungan
How to be excellent. Bagaimana menjadi excellent dalam hidup kita, saudara. Kita sering belajar, saudara, dari satu tokoh. Seorang tokoh yang kita kenal dalam Alkitab yang mempunyai the spirit of excellence. Dan hari ini kita akan belajar lagi tentang satu tokoh ini dengan perspektif yang berbeda, saudara. Kita akan belajar tentang Daniel, saudara. Di mana dalam kitab Daniel tertulis, kita semua tahu bahwa Daniel mempunyai the spirit of excellence, roh yang luar biasa. Kita buka Daniel 1 ayat 1, saudara. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Lalu garis bawah ini, saudara, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, atau Sadak, Mesak, Abednego. Cerita ini dimulai ketika Nebukadnezar menyerang Yerusalem, saudara. Dan orang-orang Babel itu, bangsa itu meluluh lantahkan kota itu, dan bait Allah juga dihancurkan, isinya dijarah dan dibawa ke tanah mereka, saudara. Pada zaman dahulu, saudara, ketika ada suatu bangsa kalah perang, penduduknya ada beberapa kemungkinan, saudara. Penduduknya akan lari ke gunung, lari ke bukit untuk ngumpet, saudara. Penduduknya ada yang menjadi orang buangan, dibuang ke kota lain, saudara. Penduduknya ada yang mati terbunuh. Penduduknya ada yang menjadi orang tahanan di penjara, saudara. Bahkan Yesus, saudara. Yesus menyebut secara spesifik di Matius 24 ayat 15. Saya bacakan versi Inggris, The Message, saudara. But be ready to run for it when you see the monster of desecration set up in the temple sanctuary. The prophet Daniel described this. If you've read Daniel, you'll know what I'm talking about. If you are living in Judea at the time, run for the hills. Larilah ke gunung. Yesus juga mendeskripsikan bahwa orang-orang Yudea yang saat itu diserang oleh bangsa Babel, mereka harus lari ke gunung, saudara. Dan orang Yudea, orang Yerusalem pada saat itu yang tinggal di Yerusalem, mereka lari tinggal di bukit. Ada yang mati, ada yang dibunuh, ada yang menjadi tahanan. Tapi tidak dengan Daniel, dengan teman-temannya. Daniel dipilih dari sekian banyak orang, saudara. Daniel dipilih oleh kepala istananya Nebukadnezar. Seharusnya, saudara, Daniel tinggal di bukit, saudara. Seharusnya, saudara, Daniel tinggal di perkemahan biasa, saudara. Seharusnya, saudara, Daniel hidup sebagai orang buangan, orang pelarian yang tidak punya sebuah kota, sebuah tempat tinggal. Harusnya, saudara, Daniel mati di dalam perang tersebut. Tapi enggak, saudara. Daniel hidup di dalam istana raja. Meskipun status dia adalah seorang pelayan. Saudara. Daniel hidup di dalam istana raja dan mendapatkan fasilitas
pendidikan, saudara. Harusnya dia gak terima fasilitas pendidikan, saudara. Di bukit gak ada fasilitas pendidikan, saudara. Daniel hidup di dalam istana raja dan dia mendapatkan makanan raja setiap hari. Ada perbedaan pada zaman dahulu, saudara. Ada makanan untuk raja dan ada makanan untuk rakyat jelata. Dan Daniel mendapatkan makanan untuk raja, sebuah makanan yang spesial, saudara. Dan Daniel 1 tidak dimulai dari self effort. Apa yang Daniel lakukan? Nothing. Daniel 1 awal mula the spirit of excellence dimulai dari sebuah kata grace, saudara. Daniel menerima sesuatu yang tidak layak didapatkan. Daniel menerima sesuatu yang tidak harusnya dia tidak bisa dapatkan. Dia tidak layak untuk dapatkan karena dia kalah perang, saudara. Bangsa kalah perang. Tapi hari ini Daniel dapatkan. Dan Daniel menerima excellent. Start from grace. Awal mula kata excellent. Di Daniel 1 dijelaskan. This book, buku ini dimulai dengan kasih karunia. Dimulai dengan grace, saudara. Kita mungkin menganggap bahwa jabatan yang didapat Daniel ya cuman pelayan. Daniel hanya pelayan. Dia harus makan makanan raja. Kalau ada racunnya ya mati duluan. Seakan-akan Daniel menjadi kunci percobaan, saudara. Tapi bagi Daniel, pekerjaan itu bukanlah hal yang kecil. Pekerjaan itu dan situasi yang dia dapatkan, dia terima, this is grace. Inilah kasih karunia. Dan hari ini, saudara, kalau saudara melihat pekerjaan saudara, jangan pandang hina pekerjaanmu. Karena itu ada kasih karunia. Engkau masih bisa bekerja, engkau masih bisa berbisnis. Hari ini engkau masih bisa ke gereja secara fisik maupun online. Engkau masih bisa bernafas, saudara. Jangan pandang hina. Karena apapun yang kau punya hari ini, saudara, adalah sebuah pemberian yang seharusnya kita tidak layak dapatkan. Tapi hari ini, saudara, kita bisa nikmati. Kalau saudara melihat keadaan saudara, ada maksudnya. Kalau Tuhan menempatkan Daniel di dalam istana, ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan tempatkan Daniel? Ada maksud Tuhan kalau engkau hari ini seberapapun kecil, seberapapun bosannya pekerjaanmu, saudara. Ada maksud Tuhan mengapa Tuhan tempatkan engkau di situasimu sekarang. Lalu apa yang membuat Daniel mempunyai roh yang luar biasa, saudara? Tadi disebutkan Daniel dididik selama 3 tahun, saudara. Dididik dalam konteks di sini adalah sebuah indoktrinasi untuk menghilangkan culture dari Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kebudayaan-kebudayaan sebagai seorang Israel. Raja Nebukadnezar ingin menghapuskan itu semua, saudara. Dan terlebih, saudara, supaya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka meninggalkan Tuhan Yahweh, Tuhannya orang Israel. Dan juga kebudayaan mereka, saudara. Seakan-akan Nebukadnezar berkata kepada mereka berempat, gue ini yang memberikan engkau makanan. Aku yang memberikan engkau makanan. Makanan yang enak. Aku yang memberikan engkau tempat tinggal. Aku yang memberikan engkau jabatan yang kau bisa nikmati hari ini. Aku memberikan engkau identitas baru. Daniel dan teman-temannya diberikan nama baru. Daniel Belsasar namanya. Tujuan Nebukadnezar adalah membuat mereka meninggalkan segalanya. Dan Nebukadnezar berkata kepada mereka, look at me in everything. Gantungkan dirimu terhadap apa yang aku berikan kepadamu. Gantungkan dirimu terhadap pekerjaan yang aku berikan. Gantungkan dirimu terhadap keuangan, terhadap finansial, terhadap jabatan. Karena hidupmu bergantung dari aku. Itu yang Nebukadnezar katakan, saudara. Tapi saudara, Daniel gak melakukan itu, saudara. Meskipun dia mendapatkan itu semua.
Dan disinilah saudara, mengapa Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Daniel 1 ayat 8. Daniel, next. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan dirinya. Ketika hidup Daniel melayani di istana, dia berketetapan supaya dia tidak menajiskan diri dengan makanan, santapan raja dan anggur. Remember saudara. Tuhan gak pernah melarang orang Israel untuk minum anggur. Tapi kenapa Daniel gak mau minum anggurnya? Dan di sini dijelaskan santapan, tidak ada spesifik santapan apa saudara. Karena saudara, ketika saudara pelajari lebih dalam, setiap hidangan yang dihidangkan kepada raja, itu harus terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa mereka. Jadi itu bukan masalah makanannya apa, tapi makanannya untuk siapa. Dan Daniel menolak hal ini. Karena ketika dia makan artinya dia ikut menyembah dewa mereka. Saudara. Daniel padahal sudah diberi raja makanan yang enak saudara. Daniel padahal udah diberikan pendidikan dan segala fasilitas yang saya sebutkan tadi saudara. Tapi remember saudara, mata Daniel gak ke makanan itu. Mata Daniel bukan ke pekerjaan dia saudara. Mata Daniel bukan ke pekerjaan, bukan ke tempat tinggal yang mewah, bukan kepada kekayaan. Mata Daniel saudara tetap ke Tuhan saudara. Mata Daniel tidak ke Nebukadnezar meskipun dunia dia pada saat itu sudah memberikan kemewahan, keenakan. Tapi Daniel tahu saudara, mata dia tidak tertuju kepada itu semua. Mata dia tetap tertuju kepada Tuhan. Mata Daniel tetap ke Tuhan karena dia tahu Tuhan yang memberikan itu semuanya. Hati Daniel tahu, bukan Nebukadnezar yang menyelamatkan aku. Bukan dunia ini yang menyelamatkan aku, tapi Tuhanlah yang menyelamatkan aku dan memberikan aku posisi ini. That's why kita lihat saudara apa yang Tuhan berikan atas respon Daniel saudara. Daniel 1, masih di Daniel 1 di ayat 17. Next. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Pahami ini saudara. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya di awal. Tuhan memberikan karunia yang seharusnya Daniel, saya dan saudara gak layak. Kita sudah dapatkan. Di awal Tuhan sudah memberi kasih karunia. Tapi ingat ini saudara, Tuhan gak berhenti ketika dia sudah memberikan kasih karunia. Tuhan gak berhenti ketika dia sudah memberikan keselamatan saudara. Tuhan mau memberikan yang lebih dalam diri Daniel. Tuhan mau memberikan Daniel lebih dari sekedar pekerjaan. Daniel diberikan Tuhan lebih dari sekedar hidup yang nyaman. Dia mau Daniel punya lebih daripada saat itu yang dia punya saudara. Saya ingin berbicara kepada saudara heart to heart saudara. Betul Tuhan memberikan saya dan saudara keberhasilan. Rekening saudara di tabungan saudara betul Tuhan berikan saudara. Betul Tuhan memberikan engkau pasangan hidup. Ya Shandy ya, amin. Betul Tuhan memberikan engkau sebuah proyek yang besar dan berhasil. Amin David, amin. Betul Tuhan memberikan segala sesuatu. Keluarga yang lucu, istri yang cantik, anak yang lucu saudara. Betul saudara. Tapi ingat ini saudara, itu bukan akhir, itu baru awal. Ketika saudara berhasil dalam kehidupan saudara, berhasil dalam bisnis saudara, saudara berhasil mendapatkan pasangan hidup saudara. Jangan fokuskan matamu atas apa yang engkau peroleh saudara. Jangan fokuskan engkau kepada bisnismu.
Betul saudara, mungkin harus setiap hari bekerja, mungkin bosan, mungkin saudara harus melakukan perkara, saudara setia dalam perkara kecil saudara. Betul saudara, tapi bukan itu yang membangun masa depan saudara yang akan datang saudara. Tuhan gak mau hanya memberikan bisnismu saat ini saja saudara. Ada lebih yang Tuhan ingin berikan kepadamu saudara. Karena Tuhan mau memberikan engkau lebih dari apa yang kau punya sekarang. Jadi jangan fokuskan matamu terhadap apa yang kau sudah peroleh. Kita bersyukur saudara atas apa yang kita peroleh. Tapi kita bersyukur bukan kepada thing, tapi kita bersyukur kepada who yang memberikan itu semua saudara. Ketika Tuhan memberikan engkau kekayaan saudara, bukan berarti matamu tertuju pada kekayaan. Ketika Tuhan memberikan engkau pekerjaan saudara, bukan berarti matamu tertuju kepada karirmu. Meskipun kau harus melakukan hal-hal kecil setiap hari, lembur sampai malam saudara. Badanmu boleh mengerjakan itu semua, tapi jangan oleh matamu engkau tertuju atas itu semua. Ketika Tuhan memberikan engkau keluarga yang baik saudara, dan kita seringkali stop, wah Tuhan sudah berikan ini semua. Semula kita minta, semula kita receive. Tapi kalau ketika kita pikir kita sudah mempunyai itu semua, sikap hati kita tidak lagi meminta. Tapi kita do, kita self effort melakukan itu semua. Makanya ada tertulis di Matius 6, next. Di Matius 6 Tuhan berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu saudara. Daniel, disinilah Daniel pertama kali mendapatkan the spirit of excellence saudara. Karena dia tahu kalau dia berusaha untuk fokus ke pekerjaannya saudara, tapi tidak dengan Tuhan, dia tidak akan mempunyai the spirit of excellence saudara. Daniel mendapatkan spirit of excellence saudara. Kalau saudara perhatikan saudara, Daniel mendapatkan karunia-karunia yang baru. Saudara lihat, saudara Daniel melakukan apa? Nothing saudara. Daniel gak bekerja keras, bahkan dia menolak pekerjaan itu. Daniel apakah dia melakukan hal-hal yang detail, bekerja lebih keras? Nope, enggak saudara. Tapi Tuhan memberikan secara cuma-cuma the spirit of excellence saudara. Apa yang Daniel lakukan? Dia lihat Tuhannya. Dia lihat siapa yang memberikan atas segala sesuatu yang dia punya. Mengapa Tuhan bicara seperti ini saudara? Karena Tuhan tahu kalau engkau hanya fokus kepada pekerjaan atau bisnismu, engkau akan tanpa sadar akan memakai kekuatan dirimu sendiri. Dan itu bukan spirit of excellence saudara. That's not spirit of excellence. Betul saudara harus bekerja. Betul saudara harus memperhatikan hal-hal detail. Seperti yang saya bilang, dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Bukan karena takut bosmu marahi engkau. Bukan karena takut masa depanmu berantakan, itu dari luar ke dalam saudara. Tapi ketika Tuhan berbicara dalam hidupmu, ketika matamu melihat kepada Tuhan, Tuhan ubahkan dari dalam hidupmu, keluar hidupmu, buahnya otomatis, buahnya pasti terjadi. Karena Tuhan adalah pokok anggur dan kau carang-carangnya, pasti engkau excellent, pasti. Saya gak perlu ajarkan saudara be on time, saya gak perlu ajarkan saudara harus melakukan yang terbaik. Yang saya berikan cuma satu saudara, pokok anggur yang benar. This is grace. Jangan switching saudara, jangan switching kepada kekuatanmu sendiri. Ketika Tuhan sudah memberikan hal lebih dari hidupmu, kita boleh bangga, Tuhan sudah beri. Tapi jangan switching saudara. Dari yang semula kita mengandalkan Tuhan. Wah gue udah punya kekayaan, wah gue sanggup, wah gue super power, I'm a businessman, punya 4 perusahaan. Kita switching saudara, kita switching saudara. Saya ingin share sedikit mengenai anak saya saudara, Velvia saudara. Saya rasa banyak daripada saudara di tempat ini sebagai orang tua atau
at least saudara dulu mungkin saudara sudah lebih berumur sekarang. Tapi fase hidup saya, anak saya umur 5 tahun saudara, 6 tahun. Dan karena pandemi dia harus sekolah secara online saudara. Dan siapa ya hari ini yang merasakan betapa sulitnya ngajarin anak atau melakukan sekolah online. Saya merasakan saudara. Gak ada tatap muka saudara. Kesulitan nih bagi saya dan istri saya untuk membuat anak saya fokus pada saat sekolah online. Karena sulit bagi Velvia saudara. Saat itu menggunakan Zoom. Kalau orang dewasa meeting Zoom, saya ngaku dosa. Kalau meeting Zoom saudara, pasti pikiran kemana-mana bercabang-cabang saudara. Main handphone lah, ngambil minum lah, pesen GoFood lah, whatever saudara. Apalagi anak kita saudara. Dan selama setahun di pendidikan di kelas 1 SD saudara, sulit bagi Velvia untuk fokus kepada pelajaran-pelajaran saudara. Diajarin berapa kali pun, aduh, istri saya sempat stres, saudara. Sempat curhat, aduh gue stres banget, gue tahu lagi ke depannya, aduh nangis, saudara. Beneran nangis saudara. Karena dia sayang anaknya saudara. Rasanya campur aduk saudara, marah iya, rasanya itu emosi saudara. Ketika ngajarin anak gak ngerti-ngerti saudara. Sedih iya, kasihan iya, jadi campur aduk saudara. Lalu Tuhan ingatkan saya, ketika waktu anak saya umurnya kurang lebih 1 atau 2 tahun, saya pernah berdoa ini ke anak saya. Isi doa saya kurang lebih seperti ini. Tuhan, aku mau anakku gak apa-apa, gak usah smart, gak usah pinter, it's okay saudara. It's okay Tuhan. Tapi saya mau cuma punya doa satu kepadamu Tuhan. Supaya anak saya bisa mengerti kebaikan-Mu di umur yang sangat muda. Dan saya doakan itu. Saya teringat tiba-tiba Tuhan tempatkan itu dalam hati. Oh iya. Dan saya semenjak saat itu saudara. Di saat-saat yang sulit itu. Saya tumpang tangankan tangan saya ke anak saya. Hampir setiap hari. Dan gak tahu sejak kapan saudara. Kita melakukan worship together. Setiap malam. Nyanyi bersama. Fales gak apa-apa gitu. Yang penting hatinya gitu kan. Kalau ada Shani dimarahin fales soalnya. Saya klaim Tuhan bukan kekuatan saya, bukan cara didik saya dan istri saya yang akan membuat anak saya berhasil. Dan tibalah saudara, hari penghakiman, pembagian rapot saudara. Hari Jumat kemarin saudara. Tuhan mungkin bukan kebetulan saudara. Tuhan bawa saya hari rapot kemarin saudara, 2 hari lalu. Waktu saya masih siapkan khotbah ini belum jadi saudara. Di sehari pembagian rapot. You know what? Kita berdua udah, waduh ini gak tahu deh nilainya gimana. You know what, gurunya ngomong apa? Bapak, Ibu, ini rapotnya. Semuanya A, cuma ada 1 yang B. Terus dia ngomong 1 hal lagi saudara. Ada 2 hal yang dia ngomong yang membuat hati saya mau nangis. Hal pertama saudara, gurunya yang ngomong seperti ini. Biasanya guru akan ngomong ke orang tua, anaknya tolong ya diimprove soal disiplin, soal ini dan ini. Gurunya tahu gak ngomong apa? Bapak, Ibu, ini anaknya harus diimprove apa lagi ya? Kita bingung soalnya, semuanya udah. Saya kaget saudara. What? Terus ada 1 hal lagi yang saya bangga setengah mati saudara. Bapak, Ibu, anak Bapak Ibu ini sangat fast respon, sangat fokus. Oke. Kalau ada anak lain yang lagi main terus jatuh, dia jadi orang pertama yang samperin anak itu terus nolong. Oke. Kalau ada yang pensil atau whatever jatuh dari meja, yang pertama kali ngambilin anak bapak dan ibu. Oke. You know like, padahal saudara, saya gak pernah ajarin dia itu sama sekali saudara. Kenapa dia dapat A saudara? Apakah saya ngajarin? Boro-boro saudara. Mata pelajaran ada yang Mandarin saudara. Kita berdua gak ada yang ngerti. Kecuali cepetiao, captiao ya itu ngerti lah ya. Gak ada yang ngerti saudara. Kita berdua gak ngajarin. Kita berdua gak pernah. Kita udah terlalu fokus supaya dia ngerti. Sehingga kita gak pernah ajarin. Oh kalau ada temen jatuh.
ini ya, lari ya, angkat ya, tolongin. Kita gak pernah saudara. Kita gak pernah ajaran itu saudara. Dan saya nangis, dalam hati saya nangis. Saudara. Wah, dan inilah yang saya percaya. Saya cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Saya serahkan anak saya. Awal-awal saya parenting saudara, saya dan Grace istri saya, kita gak pernah berantem sama sekali soal uang or whatever itu, kita gak pernah berantem. Kita berantem cuma satu hal, berantem kecil. Cara mendidik anak, oh yang ini harus pukul. Istri saya bilang enggak boleh. Oh yang ini harus begini, mandinya harus disiplin. Oh enggak usah. Kita berantem dan akhirnya kita menemukan sebuah persamaan. Oke, kita serahkan ini ke Tuhan. So whatever method, your method, saya memutuskan saya gak pusing deh, pakai metode dulu gak apa-apa. Karena saya percaya Tuhan, istri saya juga percaya Tuhan. Karena bukan kita, bukan saya dan istri saya membuat anak kita suatu hari jadi. Tapi Tuhan, demikian juga dengan hidup saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan gak mau engkau pakai kekuatan dirimu sendiri. Karena kalau engkau menggunakan kekuatan dirimu sendiri, hasilnya jelas terbatas. Tapi kalau engkau pakai kekuatan Tuhan, hasilnya jelas tidak terbatas saudara. Saya nggak pernah bayangkan dengan mata saya. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah terpikir atau tidak pernah terlihat oleh matamu, tidak pernah kau. Saya nggak nyangka anak saya dapat A semua gitu. Bapaknya aja dulu nggak pernah dapat A. Gitu. I'm sorry saudara, that's grace. Agama aja 5 dulu saya. Tapi Tuhan layakan. Hari saya berkhotbah tentang agama. Saudara. Kalau bukan Tuhan, siapa? Let me speak this to you. Orang tua, parents. Setiap daripada Anda yang mungkin hari single, suatu hari saudara pasti menjadi parents. Pengertian anak saudara terhadap kebaikan Tuhan jauh lebih penting ketimbang membuat anak Anda smart, pinter, berwawasan luas. Pengetahuan dia akan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup dia. Sanggup membuat anak Anda smart, bahkan lebih dari apa yang kita pernah ajarkan. Bawa anak saudara ke gereja saudara, bawa anak saudara ke gereja. Itu penting untuk anak saudara, karena disinilah, di sekolah minggu lah, anak saudara bisa mengerti kebaikan Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan aplaus saudara kepada Pastor Juliam dan para pelayan di guru sekolah minggu. Pastor Juliam yang mengatur sekolah minggu saudara. Hei, jangan main-main saudara. Anak saudara ketika mengikuti tisikit saudara. Ketika biarpun 2 bulan 3 bulan ini gak ada tisikit saudara. Ketika anak saudara duduk di tempat ini. Jangan main-main saudara. Tuhan gak pernah main-main terhadap anak saudara. Datang ke gereja saudara. Doing online is good. Tapi lebih baik saudara datang ke gereja. Supaya anak saudara bisa merasakan hadirat Tuhan di umurnya yang belia saudara. Bawa anak saudara dalam penyembahan saudara. Saudara gak bisa nyanyi, sama. Istri saya gak bisa nyanyi gitu. Sama saudara. Tapi Tuhan lihat, Tuhan ubahkan. Bawa anak saudara dalam doa saudara. Anak saya bisa banggakan, saya bisa sombongkan anak saya di hadapan mertua saya saudara. Ya Velvi pimpin doa. Fasih saudara, bahasa Inggris gitu. Kenapa? Saya doakan tiap hari, tumpang tangankan tiap hari. Saya pernah ajarin Velvi ya, cara doa ini begini ya. Gak pernah. Tuhan yang tempatkan, Tuhan torehkan hukum Tuhan dalam hati anak saya. Saudara. Sama seperti cerita dalam Daud saudara. Daud dipercayakan Tuhan untuk menjadi gembala. Daud cuma dipercayakan Tuhan sebuah senjata umban atau slingshot saudara. Betul Daud berlatih tiap hari saudara. Tapi bukan berarti mata dia terfokus ke slingshot. Mata dia terfokus ke Tuhan saudara. Sama seperti diri saudara sekarang. Saudara ingin excellent. Saudara ingin bersinar. Betul. Saudara harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seakan-akan membosankan, melelahkan dalam pekerjaan saudara. Itu pun pemberian dari Tuhan. Betul saudara harus setia dalam perkara kecil saudara. Tapi ingat,
Bukan pekerjaan saudara yang membuat saudara berhasil. Tuhanlah yang membuat pekerjaan saudara berhasil dan tepat sasaran. Daniel punya personal revelation ke Tuhan. Baru dia melakukan yang terbaik. Baru dia melakukan yang terbaik apa yang dia punya. Next, engkau menjadi lebih baik. Bukan karena engkau baik, tapi karena engkau mengerti lebih baik tentang kebaikan Tuhan. Engkau hari ini menjadi lebih baik, menjadi excellent. Bukan karena engkau baik, bukan karena saya baik mendidik anak saya, saudara. Tapi karena saya mengerti lebih baik tentang kebaikan Tuhan untuk anak saya, saudara. You become better, not because you are good, saudara. But because you are understand better the goodness of God. Spirit of excellence is not behavior modification. Remember that. Spirit of excellence bukan mengubah kebiasaan, bukan mengubah kualitas pekerjaan saudara. It's not behavior modification. Tapi spirit of excellence, saudara paham Tuhan bisa melakukan itu semua. Lebih dari apa yang saudara bisa lakukan. That spirit of excellence untuk hidup saudara. Dan ada satu elemen penting lagi saudara dalam spirit of excellence saudara. Daniel 6 ayat 24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Lalu ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa. Karena ia, garis bawah ini, percaya kepada Allahnya. Kita main logik dikit, kita main logika sedikit saudara. Kalau engkau percaya Tuhan, siapa yang gak percaya Tuhan tempat ini? Saya percaya saudara datang, saudara mau bangun datang ke tempat ini karena saudara percaya sama Tuhan. Oke? Artinya saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan 100% dong. Oke? Kalau saudara percaya sama Tuhan 100%, artinya engkau juga percaya bahwa kondisimu, termasuk kondisi finansial, termasuk kondisi penyakitmu, kesehatanmu, kepunyaanmu, tempatmu, pasangan hidupmu, atau engkau masih single, adalah seizin Tuhan. Kau percaya 100% sama Tuhan, artinya apa? Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi padamu saat ini juga. So, kalau engkau percaya itu semua adalah pemberian Tuhan, why complain? Kenapa kita komplain kalau kita percaya Tuhan menempatkan segala sesuatu demi kebaikan kita? Saudara nggak perlu, saudara bisa tidur nyenyak kalau saudara punya pemikiran seperti ini. Karena semuanya rambut satu helai pun jatuh itu diizinkan Tuhan. Apalagi pekerjaanmu. Apalagi pelayananmu. Apalagi bisnismu. Tuhan izinkan. Mungkin terlihat buruk saat ini. Tapi Tuhan izinkan. Tapi kalau saudara percaya, engkau gak usah pusing. Mungkin capek iya. Saudara lelah ngurus bisnis. Mungkin capek iya. Tapi saudara percaya. Kalau engkau menganggap segala hal dalam dirimu adalah semuanya kebaikan Tuhan, saudara, engkau tidak akan mensia-siakan pemberian Tuhan. Engkau akan pakai semua pemberian Tuhan. Gak ada yang sia-sia yang Tuhan berikan. Saudara percaya itu? Saudara percaya? Kalau saudara percaya itu, saudara gak akan mensia-siakan. Kalau Tuhan hanya berikanmu hal kecil, maka engkau tahu, engkau percaya dalam dirimu hal kecil Tuhan bisa buat. Kalau Tuhan cuma percayakan saya sebuah slingshot, sebuah umban, sebuah tongkat Musa, ya udah, gue cuma punya ini. Tapi tuh ada Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan tempatkan Daniel menjadi seorang pelayan, hanya pelayan saudara. Daniel gak komplain dan Daniel gak sia-siakan pemberian ini. Karena dia tahu ada Tuhan di balik pekerjaan sebagai seorang pelayan. Dia tahu bahwa perannya menjadi seorang pelayan akan membawa dia ke suatu tempat. That's why Daniel melakukan yang terbaik.
Ketika dia harus melayani raja, ketika dia harus cuci piring, dia melakukan yang terbaik. Kenapa? Dia gak mau menyia-nyiakan pemberian Tuhan, saudara. Dia gak mau sia-siakan. Karena dia tahu kalau Tuhan memberikan ini pasti ada purpose-nya. Pasti ada tujuannya. That's why Daniel gak leha-leha. Daniel tahu kalau Tuhan tempatkan Daniel di kandang singa, Daniel juga gak sia-siakan kandang singa ini, saudara. Dia tahu ada Tuhan di kandang singa ini. Dia tahu ada tujuan mengapa Tuhan tempatkan Daniel di kandang singa. Karena kandang singa itu akan membawa dia ke tempat yang lebih baik, saudara. Kalau Tuhan menempatkan Daniel di perapian yang menyala-nyala, dia tahu ada Tuhan di tempat perapian itu. Daniel gak sia-siakan. Kalau Daniel sia-siakan, ya udah gue nyembah lo deh raja, saya nyembah kamu, ya udah gue nggak usah masuk ke tempat perapi. Tapi Daniel beritahu kepada raja Darius saat itu, aku nggak akan nyembah engkau, aku nggak akan nyembah engkau. Saya nggak mau sia-siakan perapian ini. Sama seperti saudara, engkau hari ini melayani sebagai asyir. Dan engkau mungkin merasa sia-sia, asyir cuma nyambut tamu. Saya lahir dari seorang asyir, saudara. Ada satu orang asyir namanya Joni, saya gak pernah lupakan seumur hidup saya. Nyambut pertama kali saya ke The House, saudara. Halo, diajak ngobrol saya terus. Seorang asyir gak akan pernah sia-sia. Karena jangan sia-siakan pelayananmu sebagai seorang asyir. It will bless so many people. Engkau gak pernah tahu orang yang kau salami suatu hari menjadi seorang pemimpin, saudara. Engkau gak pernah tahu. Because of you, saudara. Kau hari ini melayani sebagai seorang pemusik dan kau mungkin merasa sih, oh nyanyi ya orang katangan, tapi kok kayak nggak ada kayak sia-sia ya. Jangan sia-siakan pelayananmu sebagai seorang pemusik, sebagai pembawa hadirat Tuhan. It will bring miracle. Dan hari ini saya merasakan hal yang sama. Bahwa ketika engkau hari ini melayani seorang pemusik, menjadi seorang pemusik, saudara. Ketika engkau tahu, Enyin, Jos, David Rida Jati. Ketika engkau tahu kalau oleh karena pelayananmu ada yang sembuh, ada yang depresinya hilang, engkau gak akan merasa sia-sia. Engkau akan rela setiap minggu engkau latihan, kalau perlu setiap hari latihan. Kalau engkau hari terlibat sebagai guru TC Kids, Tuhan gak pernah main-main dalam membangun sebuah generasi, saudara. Tuhan gak pernah main-main. Engkau hari sedang membangun, engkau yang hari ini guru TC Kids. Sedikit endorsement, saudara, kita butuh TC Kids. Kita butuh guru, saudara. Seriously. Kalau saudara mempunyai hati untuk melayani anak saudara, we need. You can call Pastor Julian after this. Kau sedang membangun seorang guru dalam sekolah minggu. Kau sedang membangun generasi. Kau sedang membuat anak-anak mengerti betapa cintanya Tuhan terhadap anak-anak, saudara. Dan sikap hatimu akan berbeda. Kalau Tuhan udah tempatkan sebuah purpose, sikap hatimu akan berbeda. Ketika engkau hari ini membangun komsel, saudara. Ada komsel, saudara. Saudara pemimpin atau saudara anggota. Kau merasa sia-sia. Karena yang datang cuma dikit. Kau merasa sia-sia. Tapi jangan sia-siakan, saudara, pelayananmu. Engkau sedang membuat atau engkau sedang mengalami pemulihan di dalam komsel. Jangan sia-siakan, saudara. Hari ini engkau udah mungkin sebagai seorang pedagang, saudara. Mungkin omsetmu kurang, jangan sia-siakan pekerjaanmu. Karena kuasa Tuhan gak pernah kurang. Omset boleh kurang, tapi Tuhan gak pernah kurang. Tuhan gak pernah kurangi takarannya, Tuhan gak pernah mengurangi pemberiannya dalam hidupmu, saudara. Kau hari ini seorang pekerja kantoran, mungkin gajimu hanya sebatas UMR, tapi kuasa Tuhan gak sebatas UMR, saudara. Kuasa Tuhan lebih, karena Tuhan sedang bentuk engkau. Mungkin Tuhan sedang persiapkan bidangmu supaya engkau pelajari lebih dalam bidangmu. Mungkin Tuhan sedang persiapkan engkau bertemu dengan koneksi-koneksi yang baru, orang-orang yang tepat dalam bisnismu. Jangan sia-siakan pekerjaanmu. That's why hari ini ketika kita tahu segala sesuatu baik, saudara, kita melakukan yang terbaik, saudara. Kita melakukan yang terbaik. Karena kita tahu kalau kita percaya Tuhan, saudara, we will do the best. Kita akan lakukan yang terbaik, saudara. Kita akan lakukan yang terbaik. Bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Karena Tuhan yang baik. Bahkan di situasi yang buruk sekalipun, Tuhan mungkin izinkan, saudara, pandemi ini terjadi. Minimal Tuhan izinkan pandemi terjadi. Tapi tahukah, saudara, banyak saudara-saudara kita yang sebelumnya tidak percaya Tuhan. Ketika seluruh gereja menjadi online, saudara tahu efeknya apa? Banyak orang percaya Yesus, saudara. Jangan sia-siakan hal buruk. Jangan sia-siakan pemberian Tuhan. Jangan sia-siakan hal-hal yang baik, saudara. Dan inilah the spirit of excellence itu.
ketika engkau tidak menyia-nyiakan pemberian Tuhan, saudara. Oleh sebab itu ada ayat, saudara, di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara hari ini, bayangkan saudara punya bisnis dan saudara sedang mengadakan pameran, saudara persiapan pameran, terus tiba-tiba panitia pameran tersebut bilang, besok presiden datang, Pak Jokowi datang. Apa yang saudara lakukan? Saudara akan menghias booth saudara lebih dari apa yang sebelumnya. Saudara akan melakukan packaging yang terbaik, saudara. Saudara akan merekrut karyawan yang terbaik, saudara. Saudara kalau perlu gak tidur gak apa-apa. Kenapa? Saudara lihat presidennya. Karena ketika presiden melihat produk saudara, mungkin akan viral. Coba bayangkan, kalau Tuhan yang datang ke boothmu, ke bisnismu, jauh lebih baik dari seorang presiden, saudara. That's why excellence comes from believing there is an excellent God. Next, believing there is an excellent God changing your ordinary moment. Spirit of excellence lahir dari percaya ada Tuhan yang sempurna, ada Tuhan yang excellent mengubah situasimu yang biasa. Saudara mungkin hanya kuliah, habis kuliah saudara nganggur. Saudara seakan-akan tidak terpakai, you never know. 2-3 tahun lagi Tuhan akan bawa engkau kemana, you never know. But remember, ketika Tuhan berikan itu, jangan lihat di pekerjaanmu. Ada jernih lagi yang Tuhan ingin berikan kepadamu. Ada porsi lagi yang Tuhan berikan kepadamu. Terakhir saudara, saya boleh minta tim worship naik. Saudara lihat, ada satu hal lagi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kalau saudara perhatikan, saudara bisa tahu satu pattern Tuhan ini. Coba perhatikan saudara di ayat yang next. Di ayat yang tadi saudara, ketika Nebukadnezar memanggil orang-orang ini. Yakni Nebukadnezar mencari orang-orang seperti ini, yakni orang-orang yang muda, tidak orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah, maksudnya tidak ada cacat fisik, satu, yang berperawakan baik atau good looking, dua, yang memahami berbagai-bagai hikmat, tiga, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu atau knowledge, empat. Oke, jadi ada empat. Nebukadnezar membutuhkan empat ini supaya orang-orang ini bisa bekerja di dalam istana, saudara. Tapi lihat saudara, lihat apa yang Tuhan berikan kepada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Daniel 1 ayat 7, next. Tidak ada cacat fisik, of course Daniel tidak ada cacat fisik, satu. Berperawakan baik, kalau dia udah diundang berarti dia berperawakannya baik, dua. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan, dalam bahasa aslinya adalah mada atau knowledge, tiga. Kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, dalam bahasa aslinya wisdom atau sakal kol hakmah, empat. Ada satu lagi saudara, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan. Pengertian bahasa asli bin, penglihatan hazon, dan mimpi halom, saudara. Artinya apa saudara? Kita sering diajarkan do the extra mile. Tapi Tuhanlah yang melakukan the extra mile for you first, saudara. Tuhanlah yang memberikan hal lebih kepada saya dan saudara terlebih dahulu. Artinya apa saudara? Daniel butuh wisdom dan knowledge saudara. Tapi Tuhan gak berikan wisdom dan knowledge doang. Tuhan memberikan pengertian tentang penglihatan dan mimpi saudara. Artinya apa? Inilah excellence-nya Tuhan saudara. Ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan gak memberikan hanya cukup. Tuhan selalu memberikan lebih saudara. Tuhanlah yang terlebih dahulu memberikan kita the extra mile. But wait.
mengerti mimpi. Saudara. Pastor Indra berapa tahun lalu pernah kurang lebih berbicara tentang revelation ini. Kurang lebih mirip-mirip saudara. Mengerti mimpi seakan-akan bukan hal yang wow. Gak kepake pada saat itu saudara. Mengerti penglihatan saudara. Kayak gak kepake saudara. Gak kepake saudara. Mungkin Daniel gak ngerti di awal. Mengapa Tuhan memberikan karunia tentang penglihatan dan mengerti mimpi. Tapi saudara. Oleh sesuatu yang seakan-akan kurang penting ini saudara. Ada dua momen. Ada dua momen dalam hidup Daniel. Oleh karunia yang seakan-akan gak penting ini. Nebukadnezar mengangkat Daniel menjadi salah seorang yang paling berkuasa di seluruh Babel saudara. Oleh karena dia bisa menafsirkan mimpi saudara. The extra mile yang Tuhan lakukan. Melakukan impact yang sangat besar. Untuk kita saudara. Di zaman Belsazar saudara. Daniel 4 atau 5 gitu. Mengangkat Daniel menjadi seorang yang tinggal di istana. Sendirian. Oke, Daniel tinggal di istana sendiri. Karena kenapa? Daniel sanggup mengungkapkan ada tulisan-tulisan di dinding. Yang terjadi supernatural dan dia mengatakan arti tulisan itu dan diangkatlah. That's why saudara, that's why Daniel mengerti saudara. Oh ternyata ini, kalau hari ini saudara Tuhan berikan karunia-karunia terhadap diri saudara yang seakan-akan gak penting dalam hidup saudara. Believe it saudara, percaya suatu hari nanti, mungkin gak sekarang, Tuhan pakai. Daniel tidak bergantung oleh apapun yang raja berikan saudara. Tapi dia bergantung 100% dari apa yang Tuhan sudah berikan saudara. That's why. Engkau gak bisa excellent, kita gak bisa excellent. Kalau misalnya kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak bisa memberi sebelum kita menerima. Saya yakin Sandy, kalau dia punya uang 100 M, gampang bagi dia untuk memberkati gereja ini. Bikin 10 cabang, gampang saudara. Excellent saudara, di mata kita excellent. Padahal yang excellent siapa? Tuhannya saudara. Tuhan yang excellent, bukan kita. Kita cuma penyalur saudara. Kita cuma channel saudara. That's why di Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita, belum muncul, next atau enggak ada atau saya kurang, saya bacakan aja. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, extra mile dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata kuasa yang bekerja dalam kita. Bukan kita yang bekerja, tapi kuasa yang bekerja dalam saudara. Not ourselves effort. Kuasa. Look into this power. Lihat, cari kuasa ini saudara. Dan kuasa ini, karunia ini hanya saudara bisa dapatkan when you look upon God. Look upon Jesus, not look upon your richness. Bukan look upon your kesehatan saudara. Bukan ketika saudara mendapatkan kekayaan. Look upon God. Dan saya akhiri dengan ini saudara. Next. God gave us something. So we can be someone saudara. Excellent spirit adalah bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah beri. Saya ulangi, excellent spirit adalah respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah beri. Excellent is about what we do with what God already gave saudara. Kalau kita sadar Tuhan sudah memberikan extra mile, akan sangat mudah saudara untuk kita memberikan extra mile ke kerjaan kita. Dia mau saudara jadi terang. Dia mau saudara bersinar terang. Saya, gereja kami, all the pastor, gereja ini mau saudara menjadi terang saudara. Saya berdoa untuk saudara suatu hari nanti atau bahkan di dalam near future,
di dalam waktu yang dekat saudara, that power, that grace change you inside out saudara.